Tapi saya mendapatkan hidayah dari sebuah buku. Bukunya Ipo Santosa, Ipo Raik Santosa. Judulnya 7 Keajaiban Rezeki. Konsep saya dulu bersedekah adalah sedekah itu harus ikhlas. Dan itu salah ternyata. Iya. Jadi konsep saya sedekah dulu, sedekah itu harus ikhlas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syarif Hidayatullah di channel Silat Official ya, channelnya Rumah Tafid. Di sini kita akan membahas tentang keajaiban sedekah ya. Di video sebelumnya itu sudah kita bahas ya dengan Abi Uje ya selaku pengasuh. Di sini kita akan bahas keajaiban sedekah yang kita tanyakan kepada orang yang sudah berpengalaman. Mungkin topiknya bukan cuma keajaiban sedekah ya, tapi keajaiban doa dan sabar ya. Ini mungkin sebagai motivasi untuk teman-teman. Perkenalkan, ini nanti yang akan sharing-sharing kepada kita ini adalah Mas Denny ya selaku dosen di Universitas Muhammadiyah Jember. Beliau juga profesinya sebagai fotografer. Mungkin banyak cerita dan mungkin teman-teman santri online sering mendengar cerita ini. Saya sering menceritakan tentang kehidupan beliau ya, tentang keajaiban-keajaiban yang pernah beliau alami di kehidupan beliau. Mungkin ada yang penasaran, ini cuma dongeng ya. Ini langsung aja ke orangnya aja yang akan menyampaikan, Mas Denny. Mungkin sebelum bercerita panjang lebar ya, bisa diperkenalkan dulu Mas Denny. Dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesi utama berbagi pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Jember, khususnya di program studi Teknik Informatika dan Manajemen Informatika. Selain itu saya punya hobi ya, bukan usaha sebetulnya, lebih ke hobi, tapi biar hobinya menghasilkan, biar hobinya nggak memberatkan gaji itu. Jadi saya sebagai seorang fotografer lepas, baik itu wedding, pre-wedding, baby newborn, foto bayi, foto makanan. Alhamdulillah, saya juga sering berbagi ke komunitas UMKM, bagaimana caranya membuat suatu foto dengan budget murah, tapi layak untuk jadi iklan. Mungkin itu aja perkenalan awalnya, Pak Syarif. Oke, terima kasih Mas Denny. Kalian endorse untuk mungkin teman-teman santri-santri kita yang online mau nikah ya, bisa ngundang beliau ya. Intinya kalau beliau mau diundang ke luar negeri ya dipersiapkan juga tiketnya ke sana. Beliau juga fotografer yang bagus ya, bisa dilihat hasil karyanya di FB beliau dan di IG beliau. Oke. Pembahasan pertama di sini Pak Denny tentang keajaiban sedekah yang Pak Denny pernah alami ya. Mulai dari sedekah yang kecil ya, yang sering Pak Denny ceritakan ke saya itu jadi motivasi buat saya, dan juga sekarang bisa di-share di sini biar jadi motivasi untuk santri-santri kita ya yang di luar negeri, di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan dan lain-lain, biar mereka yakin ya dengan konsep ini. Dan juga ada istilahnya motivasi biar teman-teman ketika dia pulang ke Indonesia, dia punya semangat hidup lah. Kebanyakan kan sekarang pulang ke Indonesia tapi dia masih bingung mau ngapain. Mungkin pengalaman Pak Denny bisa di-share di sini
ya sedikit-sedikit lah masalah bisnisnya juga nanti di next di belakang ya. Kita sekarang bahas keajaiban sedekahnya dulu. Silahkan Pak Denny. Oke, makasih Pak Sarif. Jadi saya di sini hanya ingin sharing pengalaman ya. Jadi saya nggak pengen, bukan menggurui, bukan, karena saya sendiri pengetahuan agamanya juga saya yakin masih taraf geraya-geraya, masih taraf meraba-raba. Gitu. Tapi saya mendapatkan hidayah gitu, dari sebuah bukunya Ipo Santosa, Ipo Raik Santosa, judulnya 7 Keajaiban Rezeki. Konsep saya dulu bersedekah adalah sedekah itu harus ikhlas. Dan itu salah ternyata. Iya. Jadi konsep saya sedekah dulu, sedekah itu harus ikhlas, maka saya akan bersedekah seikhlasnya. Nah, setelah saya baca buku itu, buku 7 Keajaiban Rezeki, nggak masuk akal isinya. Nggak mungkin. Orang saya nggak sedekah aja hidupnya kurang, mau apa terus semua yang disedekahkan. Gitu. Konsep saya berpikir itu kalau SAR, Tim Search and Rescue, itu mau nyelamatin orang, yang dipikir dulu adalah keselamatan dirinya sendiri, bukan orang yang mau ditolong. Konsep saya juga seperti itu dulu. Kalau saya mau sedekah, maka saya berkaca dulu, cukup nggak buat sedekah? Kemudian saya baca buku itu, dibelikan bapak, karena saya nggak mungkin beli buku-buku kayak gini dulu. Belikan bapak, saya baca, yes, biasalah ini ceramah agama, saya bilang, saya ceramah agama. Kemudian satu saat ada seminar live-nya beliau di Malang. Saya diajak istri, diajak bapak, ikut. Dari situ, karena saya langsung ngomong sama orangnya gitu ya, mendengarkan orangnya ceramah langsung, hati mulai bergerak. Iya tak, gitu. Mulai bertanya, bener tak isi bukunya? Kok rasanya nggak mungkin dihitung pakai matematika manapun itu, nggak mungkin. Sampai akhirnya titik balik, waktu itu pas saya mau sidang tesis, saya kecelakaan, kemudian amputasi jempol kaki, terus waktu itu saya hanya pegang uang 600.000, nggak mungkin uang 600.000 ini cukup buat biaya operasi kan. Saya sudah mulai bingung, terus ingat seminar ini. Saya pikir dengan uang 600.000 hilang-hilangan, saya 600.000, toh saya pasti ngutang untuk bayar rumah sakit. Saya pasti ngutang. Terus saya bilang sama istri, saya pengen buktiin omongannya Ipo. Bener nggak buku-bukunya Ipo itu, yang menurut saya nonsen. Kalaupun nanti ternyata memang tidak ada hasilnya, saya akan bilang pada bapak saya yang mendorong saya untuk baca buku itu, untuk kemudian bilang sama istri yang mendorong saya untuk ikut seminar gitu kan. Uang ini, 600.000 ini, saya minta tolong ke istri. Tolong sedekahkan saat ini, hari ini juga harus habis. Istri nanya, terus mau buat bayar rumah sakit gimana? Hutang. Hutang siapa? Hutang kantor, gampang wis itu. Gitu. Oh, mau punya uang 600.000 juga pasti utang gitu, sama-sama utang. Oke deh. Beli berangkat, keliling, dalam waktu 2 jam habis 600.000. Sudah habis. Oke. Seminggu saya di rumah sakit. Banyak orang yang berkunjung, yang amplopi biasalah. Tidak pernah saya buka itu, amplopnya. Saya masukkan bawa bantal sampai seminggu. Waktunya saya pulang, saya nanya ke perawat, habis berapa Mbak habisnya? Hitung-hitung habisnya 6.600.000 Pak. 6.600.000. Saya harus siap-siap utang ke kantor. Tapi kan ada uang amplopan nih, ada uang amplopan. Hitung dulu, jadi saya tinggal hutang kurangnya aja gitu kan. Saya hitung dulu, saya buka amplopannya, saya hitung satu-satu, dan ternyata subhanallah, nggak nyangka waktu itu saya langsung nangis gitu. Jadi uang hasil amplopan itu jumlahnya sebesar 6.600.000, persis yang dibutuhkan untuk bayar rumah sakit. Nah itu saya mulai nanya, iya saya nggak bisa ngomong sudah. Saya pengen nyalain bapak, saya pengen nyalain istri. Nggak terbukti. Buktinya memang sedekah itu jadi solusi buat saya, dan saya nggak perlu berhutang apapun akhirnya.
Subhanallah. Keajaiban pertama. Iya. Keajaiban pertama. Kemudian dari situ saya mulai ngerasa ketagihan sedekah. Aneh ya, ketagihan sedekah. Cuman sedekah saya berubah. Sedekah saya mulai saat itu adalah sedekah itu nggak boleh ikhlas. Aneh ya. Iya, Loh, iya. gimana sedekah nggak boleh ikhlas? Sedekah itu harus ikhlas. Enggak, ternyata. Sedekah itu nggak boleh ikhlas. Kalau kita sedekah itu ikhlas, maka sedekahnya seikhlasnya. Kalau saya buka di dompet ada 10.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, yang saya ikhlas 5.000, maka saya keluarkan 50.000. Yang ikhlas 5.000, maka saya keluarkan 5.000. Iya. Tapi kalau sedekah yang nggak ikhlas, saya ukur nih. Saya ngeluarin 5.000, gampang 5.000. 10.000, gampang lah. 20.000, ya ikhlas lah, tapi untuk sedekah nggak apa-apa lah gitu. 50.000 apa ini? Saya ngeluarin 50.000, saya nggak makan ini. Nah, ini yang dikeluarkan. Yang nggak ikhlas ini yang harus dikeluarkan. Iya, iya. Kemudian saya mulai kebiasaan setiap kali saya mau ujian, saya pasti mengawalinya dengan sedekah yang nggak ikhlas. Ya. 3 kali saya ujian bahasa Inggris. Ujian pertama target saya 477. Kemudian saya berangkat ke masjid, saya bersedekah, berbisnis dengan Allah istilah saya. Saya sambil sambil bersedekah berdoa. Ya Allah, saya pengen lulus ujian ini. Nilai yang saya butuhkan 477. Masuk link ujian. Begitu keluar dapatnya 480. Pas. Sesuai dengan permintaan gitu ya. Iya. Dengan permintaan. Saya pengen lulus gitu. Kemudian ikut lagi untuk kebutuhan beasiswa. Tapi beasiswa ini targetnya 500, 480 jelas kurang. Targetnya 500. Sedekah lagi saya. Ya Allah, saya pengen dapat beasiswa ini. Tapi targetnya 500 dan saya belum belajar. Bismillah, klik situ ujian dapatnya pas 500. Subhanallah. Yang terakhir, ujian yang terakhir. Saya waktu mau lulus S2. Saya nyoba lagi ini. Ya Allah, masa sih saya mulai kuliah S2 sampai S2 ya dapatnya segitu-segitu aja. Naikinlah ujian saya, nilai ujian bahasa Inggris saya. Naikinlah, saya sedekah lagi. Begitu keluar 510, alhamdulillah gitu. Subhanallah. Jadi itu yang bikin saya jadi sampai sekarang itu ketagihan untuk bersedekah. Iya. Jadi setiap kali uang saya habis, sisanya selalu saya sedekahkan. Karena saya yakin gantinya itu, walaupun gantinya tidak selalu uang, Iya. gantinya itu pasti akan mencukupi kebutuhan saya. Terakhir, saya punya janji sama istri. Janji saya itu membelikan istri saya itu mobil tahun 2019. Saya berjanji tahun 2017. Tahun 2017 saya punya janji, kemudian sama istri, saya berjanji, tahun 2019 saya akan belikan kamu mobil tanpa hutang. Sekarang, terus waktu itu tahun 2019, kok saya masih nggak punya uang ya? Gitu. Gimana saya bisa memenuhi janji saya? Saya ingat itu mulai bulan Juni. Bulan Juni sudah setengah tahun lagi kan, saya mulai bersedekah akhirnya. Ya Allah, saya punya janji sama istri. Tapi saya nggak punya uang. Saya sedekahi tiap minggu. Kemudian bulan Agustus, insya Allah, ya bulan Agustus ada iklan mobil. Istri saya itu paling rewel kalau masalah mobil. Dia nggak mau mobil murah, nggak mau mobil jelek. Saya tawarin mobil-mobil yang 20 jutaan, geleng dia. Terus itu ada iklan mobil bagus. Saya tanya ke istri, senang. Kemudian, ayo test drive. Saya datang ke sana. Dalam kondisi saya belum punya uang. Saya test drive, pulangnya saya bilang sama istri, gimana, senang? Ini aja tak? Iya wes, ini aja. Duitnya siapa? Modal yakin. Karena Allah itu kan sesuai dengan prasangka hambanya, Pak. Ya. Saya modal itu. Gitu. Terus habis itu saya tahajudi. Saya minta waktu 5 hari sama yang jual. Pak, saya minta waktu 5 hari.
Kalau 5 hari ini, dalam 5 hari ini ada yang nawar, kasih orangnya. Berarti bukan rezeki saya. Oke Pak, saya setiap malam tahajud, plus setiap hari sedekah. Terus habis gitu hari ketiga ditelepon, Pak ini ada yang mau lihat. Ya itu Pak, saya minta waktu 5 hari. Kalau 5 hari ada yang memang mobilnya laku, ya memang bukan rezeki saya. Hari keempat saya sudah mulai bingung, karena jarang istri bilang iya untuk sebuah mobil, dan saya juga langsung serak gitu. Dengan harga waktu itu 8 juta. Terus hari keempat saya mulai galau. Akhirnya berapa Pak harganya ke Pak? 68 juta. 68 ya? 68 juta. Gitu. Hari keempat saya mulai galau. Mulai bingung. Karena saya juga pengen mobil ini. Gitu. Akhirnya saya telepon saudara saya. Yang memang dulu pernah menjanjikan kalau memang butuh mobil, telepon Lek. Nanti saya pinjemi. Teleponlah saya Lek. Lek, melanjutkan pembicaraan yang dulu, saya butuh mobil nih, ada mobil ya. Ternyata Lek bilang, wah maaf nak kalau sekarang nggak bisa, soalnya baru beli rumah 500 juta, uangnya katut. Saya sudah mikir, bukan rezeki saya nih mobil ini gitu ya. Tapi saya masih yakin. Hari keempat. Hari keempat sore, tiba-tiba saya ditelepon sama tante, bilang, saya sudah transfer 100 juta, bagi dengan adikmu, adik saya cewek, bagi dengan adikmu sesuai dengan keputusan, dengan ketentuan waris. Karena uang 100 juta itu adalah waris jatahnya bapak. Jadi dari 100 juta, maka 30 juta jatahnya adik. 69, sekian juta itu jatah saya. Persis dengan harga mobilnya. Lagi-lagi persis dengan harga mobilnya. Jadi ya waktu itu saya diselamatkan oleh Allah, saya mau hutang, melanggar janji saya sendiri, ternyata nggak boleh sama Allah. Ternyata luar biasa Allah memberikan jalan walaupun melalui warisan bapak. Jadi itu kisah sukses. Iya. Kisah sukses. Tapi ternyata tidak selalu apa yang kita inginkan itu dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahwa Allah itu yang paling paham apa yang kita butuhkan. Sehingga kadangkala pada saat kita bersedekah, kita tahajud, kita minta sama Allah, balasannya itu bukan yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Contohnya adalah tentang keturunan. Saya menikah 11 tahun dan belum dikaruniai keturunan. Saya selalu minta sama Allah, ya Allah, saya beri kami keturunan yang diridhoi, keturunan yang bisa mendoakan kami pada saat kami sudah nggak ada. Selama 11 tahun tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Setiap kali hampir jadi batal. Alhamdulillah di saat usia pernikahan kami yang 11 tahun, Allah baru memberikan jawaban. Rupanya saya sih berbaik sangka selalu dengan Allah ya. Mungkin Allah masih melihat kami nggak siap untuk mengemban amanah keturunan. Iya. Jadi baru sekarang saya dijawab, alhamdulillah saat ini sudah istri hamil 6,5 bulan. Dan 6,5 bulan, mohon doanya agar diberi kelancaran sampai kelahiran kelak. Amin. Jadi selama perjalanan 11 tahun saya menikah dengan istri saya itu, mungkin Allah masih memberikan pelajaran untuk kami, cara-cara menjadi orang tua yang benar. Karena tanggung jawab orang tua itu kan nggak ringan. Ya. Bisa jadi karena kondisi perekonomian saya yang kurang, sehingga tanggung jawab nanti kalau ada keturunan mungkin akan kesulitan. Bisa jadi karena pengetahuan tentang mendidik anak kami yang kurang, atau bisa jadi tentang pengetahuan agama kami yang kurang, kami nggak ngerti. Yang jelas saya dan istri saya selalu berusaha untuk memantaskan diri bahwa membuktikan kepada Allah bahwa kami siap, kami berusaha untuk memantaskan diri menjadi orang tua. Alhamdulillah saat ini jawabannya. Gitu Pak Syarif, sharing saya. Oke. Terima kasih Pak Dani.
apa yang bisa dipetik dari cerita motivasi dari Pak Denny ya. Jadi di sini Pak Denny menceritakan tentang pengalaman beliau tentang keajaiban sedekah, eh, kehebatan doa ya. Dari 11 tahun beliau berdoa baru dijabah. Saat ini istri beliau sudah hamil ya, kurang lebih 6 bulan ya Pak. 6 bulan, 6 bulan setengah. Kita doakan semoga ibu dan anaknya diberi kesehatan, diberi kelancaran Amin, amin. untuk agar bisa anaknya juga menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau laki-laki dia Amin, menjadi amin. anak yang soleh, kalau yang perempuan menjadi anak yang soleh. Jadi benar ya, sedekah itu memang tidak harus ikhlas ya. Kata wejangan kiai saya itu dulu, kalau sedekah itu jangan apa walaupun tidak ikhlas, wis sedekah aja. Soalnya malaikat itu ketika dia tidak ikhlas, itu malaikat mau nyatet itu dipending katanya Pak Denny. Baru kalau dia sudah lupa dan ikhlas, baru itu dicatat katanya sama malaikat. Iya. Jadi Benar dipending. Pak, tapi kan ini harus dipaksa ya. Kalau nggak Iya. dipaksa itu nggak naik-naik derajatnya nanti. Iya, makanya. Dan juga ikhlas itu sebenarnya banyak versi ya. Ikhlas itu intinya ketika kita mengharap sesuatu hanya kepada Allah saja. Jadi kita kan sedekah, ini kan untuk Allah sebenarnya. Atau kita minta apalah. Banyak orang yang masih meragukan Pak Denny. Ketika kita minta dunia ya, dikira kita itu hubud dunia, kita mencintai dunia. Padahal itu salah besar. Ketika kita meminta dunia, kita doa meminta dunia, itu sebagai modal kita untuk ibadah. Makin kita berkecukupan, ibadah kita juga semakin mantap. Dan melatih keyakinan kita, kayak Pak Denny tadi, sedekah melatih keyakinan kan ya. Oke, mungkin itu aja ya motivasi yang dari Pak Denny di sini. Semoga ini menjadi pengingat sebagai motivasi untuk saya sendiri, untuk santri-santri kita di luar negeri, Pak Denny, agar semangat bersedekah dan juga berdoa ya. Berdoa itu harus sabar ya. Jadi konsep dikabulkannya doa itu adalah injury time. Gitu. Ketika bukan tepat waktu tapi di waktu yang tepat. Kayak tadi Pak Denny dapat feedback dari sedekah yang 600 itu ketika memang akhir-akhir ketika ditagih oleh rumah sakit kan. Dan juga mobil. Lama kan doa tuh ya Pak Denny? 2 tahun Pak. 2 tahun ya. 2 tahun baru dijabah. Mungkin Allah kangen suara doanya Pak Denny itu biar wis ini belum saya kabulkan. Saya kangen dengan Mas Denny dan keluarga untuk meminta kepada saya. Mungkin terakhir Pak Denny, saya minta doanya ya. Doa agar kita menjadi orang yang ahli sedekah dan juga menjadi orang yang ikhlas ya. Saya minta doanya Pak Denny. Saya yang mendoakan ini. Wah, iya Pak. Keliru ini Pak. Tidak apa-apa. Saya mendoakan diri saya sendiri khususnya gitu. Iya. Termasuk teman-teman semuanya. Semoga semakin hari kita semakin ditingkatkan keimanan kita. Amin ya Allah. Semakin ditingkatkan kemauan kita untuk terus bersedekah dan bermanfaat untuk orang lain. Amin. Diperbaiki terus amal ibadah kita, diperbaiki terus tingkat keimanan, tingkat keislaman kita. Semoga kita semakin hari selalu menjadi insan yang lebih baik dari yang kemarin. Amin. Selalu upgrade, baik itu untuk kebutuhan rohani kita maupun jasmani kita. Selalu diberikan kemampuan untuk dapat terus bermanfaat untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Gitu Pak Syarif. Terima kasih Pak Denny sudah meluangkan waktu. Sama-sama Pak. Ini sangat bermanfaat lagi ya.
Mungkin di selanjutnya video mungkin bisa sharing-sharing masalah bisnis ya, masalah konsep bisnis Siap. gimana, biar teman-teman santri-santri kita ini pulang ke Indonesia, biar tidak istilahnya apa, bingung lah, dia mau apa di Indonesia, biar ada motivasi untuk punya usaha sendiri. Mungkin dari sharingan Pak Denny Siap. masalah bisnis. Ya, ini Pak Denny juga bidang digital marketing juga ya Pak Denny? Ya, Oke, digital nanti marketing dan branding. di branding ya. Nanti di sesi lain ya kita bahas ini. Oke, saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga manfaat, semoga barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya. Oke, tadi bincang-bincangnya sudah selesai dengan Pak Denny ya. Semoga motivasi ini menjadi semangat untuk teman-teman, khususnya untuk santri-santri kita yang ada di luar negeri, offline maupun online ya. Jadi motivasi. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe di channel kita agar kita selalu menebar semangat untuk menebar kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.